Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi Zero episode pertama. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya siswa SMA bernama Kashima Ryuto yang terlihat naksir dengan gadis tercantik seangkatannya. Gadis tersebut bernama Shirakawa Runa. Namun karena Ryuto merupakan pria cupu yang tak pernah memiliki pacar, sehingga ia pun tak berani mengungkapkan perasaannya kepada gadis yang ia sukai. Lalu Shin pun beralih ke kelas Ryuto, yang mana di sini Ryuto terlihat cukup senang karena Runa saat ini berada di kelas yang sama dengan dirinya. Dan ketika Ryuto tengah memandangi Runa, di sini ia tak sengaja mendengar pembicaraan dari teman laki-laki sekelasnya, yang mana mereka ingin sekali mencoba berpacaran dengan Runa karena rumornya Runa seringkali ganti pasangan dalam kurun waktu 2-3 bulan. Namun meski rumor tersebut sudah beredar sejak kelas 1, di sini Ryuto pun terlihat tidak terlalu memperdulikannya, toh ia juga tidak akan mungkin bisa dekat dengan Runa. Lalu saat ini tiba-tiba Ryuto pun dikejutkan dengan Runa yang saat ini sudah berada tepat di hadapannya karena Runa ingin meminjam pensil milik Ryuto. Lantas dengan agak gugup, Ryuto pun meminjamkan pensilnya kepada Runa karena Runa ingin mengisi sebuah formulir. Dan di sini Ryuto pun terlihat agak gagal fokus karena baru pertama kalinya ia bisa berbicara dengan Runa. Namun seketika itu Ryuto baru sadar bahwa sebenarnya Runa merupakan tipikal gadis yang bisa mudah akrab dengan orang lain. Dan meski begitu, di sini Ryuto pun tentu merasa sangat senang karena gadis yang ia sukai bisa berbincang dengan dirinya walaupun hanya sebentar. Musim pun silih berganti. Saat ini kita diperlihatkan Ryuto yang sedang makan siang bersama dua temannya, yakni Ichi dan juga Nishi. Yang mana di sini mereka sedang membahas mengenai sebuah game yang semalam mereka tonton live dari salah satu YouTuber gaming. Dan karena akhir-akhir ini Ichi dan juga Nishi sering nonton ketika hendak ujian, sehingga membuat mereka pun dimarahi oleh orang tua mereka dan membuat ponsel mereka pun kini terancam disita. Lalu untuk mengobati rasa kesal mereka, di sini mereka pun malah membuat sebuah perjanjian konyol yang mana jika salah satu dari mereka bertiga ada yang mendapatkan nilai tertinggi, maka orang tersebut harus menuruti permintaan dari orang yang memiliki nilai terendah. Lalu setelah ujian berakhir, rupanya di sini Ryuto mendapatkan nilai tertinggi dari 3 sekawan tersebut, sehingga kini Ryuto harus menuruti permintaan dari Ichi karena di sini Ichi mendapatkan nilai paling rendah dari mereka bertiga. Lantas Ichi pun meminta Ryuto melakukan sesuatu yang sangat sulit, yakni Ryuto harus menembak seorang gadis yang merupakan gadis idaman dari Ryuto. Yang mana alasan Ichi sengaja meminta hal tersebut karena ia merasa yakin Ryuto nantinya pasti akan ditolak, sehingga Ryuto akan merasakan patah hati setelah diputus oleh gadis yang disukai. Seketika itu Ryuto pun terlihat sangat gugup karena ia harus menembak pujaan hatinya, yakni Runa. Waktu pulang sekolah pun tiba. Sesuai dengan permintaan Ichi, saat ini Ryuto telah menaruh sebuah surat di loker milik Runa yang meminta kepada Runa untuk ketemuan di halaman sekolah ketika pulang sekolah. Dan sebelum itu, di sini Ryuto juga telah mempersiapkan dirinya ketika ia nanti akan ditolak oleh Runa, sebab yang terpenting dirinya sudah memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Runa. Dan tak lama setelah itu, secara mengejutkan Runa pun datang ke sana sesuai dengan surat yang ditaruh Ryuto pada loker milik Runa. Lalu ketika mereka saling bertemu, di sini Ryuto pun terlihat sangat gugup karena ia akan mengungkapkan perasaannya kepada Runa. Dan meskipun awalnya Ryuto terlihat agak gugup untuk mengungkapkan perasaannya, namun pada akhirnya Ryuto pun bisa mengungkapkan perasaan cintanya tepat di hadapan sang pujaan hati. Runa yang mendengarnya pun merasa agak terkejut dengan pernyataan cinta tiba-tiba dari Ryuto. Lantas di sini Runa pun mencoba bertanya kepada Ryuto tentang alasan Ryuto yang jatuh cinta kepada dirinya. Seketika itu Ryuto pun mengatakan kepada Runa bahwa alasan dirinya naksir karena kecantikan dari Runa. Runa yang mendengarnya pun sepertinya merasa agak baper dengan pernyataan dari Ryuto tersebut. Dan tak disangka di sini Runa dengan senang hati menerima perasaan dari Ryuto dan bahkan ia menerima Ryuto untuk langsung menjadi pacarnya.
Ryuto yang mendengarnya pun tentu merasa sangat terkejut, terutama Ichi dan Nishii yang merasa tak menyangka bahwa pernyataan cinta Ryuto bisa diterima dengan mudah. Dan sebagai permulaan, saat ini mereka pun pergi pulang bersama sebagai bentuk langkah awal dari dua pasang kekasih baru. Lalu saat di tengah perjalanan, di sini Ryuto pun masih tak habis pikir mengapa gadis secantik Runa bisa mau menerima dirinya sebagai pacarnya. Lantas ketika Ryuto mencoba bertanya kepada Runa tentang alasan Runa yang bisa dengan mudah menerima dirinya. Lalu di sini Runa pun mengatakan bahwa karena tadi Ryuto menyatakan perasaannya kepada dirinya sehingga membuat timbulnya perasaan suka Runa terhadap Ryuto. Seketika itu Ryuto pun merasa sangat terkejut dengan alasan dari Runa yang terkesan biasa saja. Lalu di sini Runa pun menegaskan bahwa bukan karena dirinya merupakan gadis murahan, namun ia hanya merasa senang ketika ada orang yang menyukai dirinya. Dan meskipun hubungannya dengan Ryuto terkesan asal-asalan, di sini Runa benar-benar ingin lebih mengenal Ryuto sehingga seiring berjalannya waktu akhirnya mereka bisa benar-benar dengan tulus saling mencintai satu sama lain. Lalu tak lama setelah itu, ketika Runa telah turun dari kereta, di sini Ryuto terlihat agak gugup karena sepertinya Runa memberi kode kepada Ryuto untuk pergi mengantarnya sampai ke rumah Runa. Lalu sesampainya mereka di rumah Runa, di sini Ryuto pun dibuat cukup terkejut karena Runa juga memintanya untuk mampir ke rumahnya yang kebetulan saat ini orang tua Runa sedang tidak ada di rumah. Dan ketika Runa mempersilakan Ryuto masuk ke kamarnya, seketika itu Ryuto pun menjadi salah tingkah karena ia bisa masuk ke kamar gadis idamannya. Dan di saat Runa sedang mengambilkan minuman, di sini pandangan Ryuto pun malah beralih ke satu tempat yakni lemari baju milik Runa. Dan karena Ryuto penasaran dengan isi lemari dari Runa, di sini ia pun dengan sengaja membuka lemari tersebut. Lalu di saat Ryuto yang sedang mengintip isi dari lemari Runa, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Runa yang saat ini telah datang sehingga membuatnya pun kini menjadi salah tingkah. Namun untungnya lemari yang Ryuto buka hanya berisi pakaian biasa sehingga membuat Ryuto pun tidak dianggap sebagai pria ecchi oleh Runa. Lalu setelah itu, di sini Ryuto pun dibuat tak habis pikir karena sepertinya Runa ingin meminta dirinya untuk duduk tepat di sebelahnya. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, saat ini tiba-tiba dengan terang-terangan Runa mengajak Ryuto untuk melakukan hal ecchi saat ini bersama-sama. Seketika itu Ryuto pun merasa tak habis pikir dengan perkataan Runa karena menurut Ryuto melakukan hal tersebut masihlah sangat dini, apalagi mereka berdua baru saja saling kenal satu sama lain. Namun dengan polosnya di sini Runa bertanya apakah Ryuto memang tidak ingin melakukan hal tersebut dengan dirinya, sebab yang ia tahu sebagai sepasang kekasih biasanya pasti pernah melakukan hal tersebut. Lantas di sini Ryuto pun mengatakan bahwa tentunya ia ada keinginan untuk melakukannya bersama Runa, hanya saja di saat mereka berdua berada di momen yang tepat. Karena untuk saat ini mereka berdua juga belum mengenal satu sama lain lebih jauh. Dan di sini awalnya Runa sempat mengira bahwa dengan melakukan hal tersebut sebagai bentuk pengikat agar pasangannya tidak pergi meninggalkan dirinya. Lantas di sini Ryuto pun merasa bahwa alasan Runa yang seringkali berganti pacar karena mantan dari Runa hanya mengincar bagian luarnya saja tanpa memiliki perasaan cinta yang tulus kepada Runa. Dan karena Ryuto telah bertekad menjadi pacar yang baik untuk Runa, sehingga di sini ia pun akan menunda melakukan hal tersebut sebelum ia benar-benar telah mencintai Runa dengan tulus. Hari pun semakin sore, dan ketika Runa sedang mengantar Ryuto pulang, di sini Runa pun mengatakan bahwa baru pertama kalinya ia berpacaran dengan pria serius seperti Ryuto, yang mana sepertinya sebelumnya Runa belum pernah memiliki pacar yang benar-benar serius memikirkan tentang dirinya. Lalu di sini Ryuto pun juga mengatakan bahwa ia tidak akan berteman dengan wanita lain jikalau Runa tidak mengizinkan dirinya memiliki teman wanita. Hal ini dikarenakan Ryuto telah berkomitmen agar ia benar-benar bisa menjaga hubungannya dengan Runa. Selain itu, di sini Ryuto juga meminta maaf kepada Runa karena ia menolak ajakan dari Runa yang telah memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut. Runa yang mendengarnya pun tentu tidak mempermasalahkannya karena sepertinya dirinya merasa cukup yakin ketika perasaan cinta mereka telah semakin dalam, maka melakukan hal tersebut mungkin akan terasa lebih baik. Ryuto yang mendengarnya pun terlihat agak baper dan kini perasaan cintanya pun mulai terasa semakin kuat.
Namun meski begitu, dalam hati Ryuto masih merasa agak menyesal karena ia yang menolak ajakan dari Runa tadi. Oke, untuk pembahasan anime Kimi Zero episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.